Oke, silakan Kak Dian. Oke, gimana bagaimana mengembangkan ide menjadi cerpen gitu ya? Kakak penasaran nih, idenya banyak atau cuma satu aja sebenarnya? Kalau bisa jaring ide sebanyak-banyaknya. Jaring ide sebanyak-banyaknya karena seperti yang kakak bilang tadi tuh ide ada di mana aja. Misalnya waktu kita mengadakan kelas ini pun bisa aja idenya datang. Misal siapa tadi yang bertanya, nah bisa aja kakak bikin jadi ide cerita kakak nanti. Gitu. Bagaimana misalnya adik-adik ini malu-malu di ruangan ini, bisa aja nanti kakak tuliskan jadi cerpen gitu. Bagaimana mengembangkannya? Udah kakak sampaikan juga tadi. Misal ide, kita tuliskan idenya di atas dalam 1-2 kalimat. Kemudian kalian tentukan tokohnya, bikin aja langsung nama tokohnya. Bikin misalnya nama tokohnya siapa tadi tuh, Dinan. Nama tokoh Dinan, karakter, baik, ciri-ciri, rambut keriting, kulitnya hitam manis misalnya, bersekolah di sini misalnya. Bikin aja secara detail gitu. Bisa aja nanti apa yang kita tuliskan tadi secara detail ini nggak kita masukkan ke dalam cerita, tapi apa yang sudah kita tuliskan tadi bisa jadi inspirasinya. Misal kita bikin tadi rambutnya keriting, di dalam cerita kita sampaikan misalnya rambutnya misalnya apa ya, kalau basah itu nggak bisa lurus misalnya, jadi kita tahu kalau rambutnya keriting gitu-gitu. Jadi kita kasih tokohnya, kita kasih karakternya, kita kasih ciri-cirinya. Kalau tokoh cerpen biasanya nggak terlalu banyak ya, tapi bukan satu orang juga. Karena kalau satu orang mungkin konfliknya agak susah dibangun. Kita kasih 2 tokoh atau 3 tokoh. Kita kasih 3 tokoh, tokoh A, tokoh B, tokoh C. Kita kasih ciri-cirinya, kita kasih umurnya. Kemudian kita rumuskan konfliknya. Mungkin ada tokoh A, B, dan C. A dan B bersahabat, tapi A dan C musuhan misalnya. Nah, itu cara merumuskan mengembangkan idenya tadi. Gitu kali kita bikin kerangkanya supaya nanti menulisnya tidak tersesat atau tidak terbengkalai. Kira-kira gitu. Tadi yang bertanya siapa? Dinan tadi ya. Oke, bagaimana Dik Dinan? Apakah jawabannya sudah dapat dimengerti? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya yang bisa mengapresiasikan saya. Sama-sama. Oke, adik-adik yang lain ada yang mau bertanya juga? Gak apa-apa, kita di sini saling melatih rasa percaya diri. Jadi, ajukan saja apa yang ada di pikiran kalian. Oh, kayaknya ada di kolom komentar, Kak Novi, ada di kolom komentar tuh. Ada pertanyaan dari Dek Fiona dan Tri Ovita. Dari Dek Fiona ada yang nanya tentang jika membuat cerpen pasti kan ada yang ngomong gitu. Chatnya ayo kita bikin. Nah, jika kita mau buat kutipan kalimatnya itu di spasi atau tidak ya, Miss? Dan juga hurufnya kapital di awal atau tidak? Oh, dia tanya tentang aturan tag dialog nih, Kak. Ya, kalimat langsung ya. Langsung aku jawab yang pertama nih ya, Kak Novia dari Fiona Hugis. Oke. Silakan, Kak. Fiona udah kasih contoh langsung ya. Dia bikin, dia bilang jika membuat cerpen pasti ada yang ngomong. Contohnya, ayo kita pergi. Kalau buat kutipannya itu di spasi atau tidak di spasi ya. Kalau misalnya dialog, dia jadi satu paragraf tersendiri. Nanti misalnya kita bikin suasananya. Pagi ini aku terbangun dengan masih sangat mengantuk karena kemarin tidurnya terlalu lama. Kemudian datanglah ibuku. Ayo bangun, nanti terlambat sekolah gitu. Nah, dialognya ini kita harus kasih jadi satu paragraf tersendiri, nggak bisa digabungkan dengan narasinya langsung gitu, dengan yang awal tadi gitu. Kalau Fiona kasih contoh, ayo kita pergi. Nah, penyampaian penulisan dari ayo kita pergi sebenarnya udah bagus, tapi pemakaian tanda bacanya masih salah. Coba kalau adik-adik semua bisa buka kolom komentar ya, biar kakak langsung bedah kata-kata ayo kita pergi.
Ayo kita pergi. Yang bagian awalnya adalah ada tanda petik 2. Cara menulis kalimat dialog atau misalnya ada yang ngomong, ini namanya kalimat langsung ya, kalimat langsung. Tanda petik 2 tanpa spasi. Tanda petik 2 langsung kata ayo. Tanda petik 2, ayo kita pergi, biasanya pakai tanda seru. Tanda titik juga boleh. Tapi kalau pakai tanda titik atau tanda seru, tanda baca titik atau seru duluan, baru petik penutup. Ini kan kalau yang Fiona bikin, petik pembuka, ayo kita pergi, petik penutup, baru tanda titik. Nah, di bagian salah ini, di bagian terakhir ini, 2 tanda bacanya ini masih terbalik. Jadi untuk Fiona dan mungkin adik-adik yang lain, kalau bikin kalimat langsung kayak gini atau dialog, tanda titik dulu, baru petik penutup. Petik penutup selalu terakhir ya. Kalau pakai tanda tanya juga, pakai tanda titik juga, atau tanda seru juga di akhir kalimat langsung, tanda petik penutupnya itu belakangan. Jadi ini ada yang kebalik gitu. Dan juga huruf kapitalnya di awal atau tidak? Di awal. Ini penulisannya udah benar. Huruf kapitalnya itu adalah huruf A di kata ayo. Ini penulisannya sudah benar, hanya saja tanda bacanya masih terbalik yang terakhir. Kira-kira gitu. Nah, oke. Gimana Dik Fiona? Apa pertanyaannya sudah terjawab? Gak apa-apa, Dik. Kita bersuara saja di sini. Langsung tanya aja. Ada yang masih dibingungkan? Oke, mungkin Dik Fiona lagi malu-malu lagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Dik Tri Ovita nih, Kak. Kalau saya kurang percaya diri untuk menampilkan tulisan, Miss, gimana caranya biar pede? Pede aja. Kenapa malu? Yang pertama adalah seperti yang kakak bilang tadi, tulisannya sebaiknya rapi, terutama di tanda bacanya, gitu. Jangan ada yang salah ketik, tanda bacanya udah bagus, kakak bisa bilang kalian harus percaya diri untuk menunjukkannya. Misal ada nanti yang komentar, gini aja pun ceritanya, klise kali pun ceritanya, kalau kayak gini aku pun bisa nulisnya. Jangan kena mental kalau dikomentarin kayak gitu. Selama tulisan kalian, cerpen kalian penulisannya udah rapi, kalau untuk tulisan awal masih wajar, idenya kayaknya terlalu biasa, terlalu klise. Untuk yang pertama-tama itu wajar. Kakak juga dulu pertama kali cerpen kakak misalnya diterbitkan di koran, banyak yang komentar, gitu aja nya ceritamu, gitu aja nya ceritamu. Kalau dikomentarin kayak gitu, besoknya kakak langsung nulis lagi. Langsung bikin cerpen baru, pakai teknik-teknik segala macam. Kakak nengok contohnya di internet, kakak baca buku, bikin cerpen baru sampai banyak stok cerpen kakak kirimlah ke banyak koran. Semuanya terbit. Jadi kita jangan insecure kalau tulisan kita dikomentarin orang, gitu. Kalau masalah kualitasnya atau tekniknya, kalau semakin rajin menulis nanti akan makin bagus. Kalau untuk tulisan yang pertama saja kita sudah tidak percaya diri untuk menampilkannya, sampai kapanpun kayaknya nggak akan kita tampilkan ke orang lain, gitu. Jadi kakak pikir kalau dulu kakak malu, kalau dulu kakak nggak pede menampilkan tulisan kakak, mungkin hari ini kakak nggak berbagi sama kalian. Jadi pede aja. Nah, gimana nih Dik Tri Ovita? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah paham dengan jawaban dari materi kita? Atau adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Tentang menulis, ya seperti tadi dialog, ada yang bingung tentang nulis dialog, itu bagus untuk ditanyakan tuh. Atau misalnya nggak bisa buat narasi, biar jadi lebih puitis gitu. Bisa Ada di deh. komentar kayaknya Kak Novi. Kayaknya ada tadi di komentar.
Oh iya, ada nih. Ini ada pertanyaan dari Dinan lagi. Cerpennya di HPS atau selembar buku? Ini cerpen Oh, apa nih maksudnya? Tugas pertanyaan yang untuk kakak ya? ya, tugas kami. Jadi cerpennya boleh di buku, boleh diketik, bebas. Yang penting karyanya dapat terbaca dan kami nilai adik-adik. Kemudian ada pertanyaan nih, ini saya udah buat judul cerita saya dan ceritanya juga udah saya buat nih. Tapi waktu di tengah, saya kayak berniat bikin judul lain. Kayak ceritanya kurang pas sama judul. Padahal temanya udah bagus. Gimana Miss supaya saya bisa bikin cerita saya itu cocok sama judul dan tema Miss? Tentang judul ya. Kalau tentang judul, wah kakak juga masih sering kayak udah bikin cerpen, udah bikin judulnya, kok kayak kurang klop ya gitu. Atau mungkin kurang nyambung ya sama cerpennya gitu. Nggak apa-apa, bikin aja beberapa judul beberapa pilihan judulnya. Gimana cara memilih judul yang menarik dan cocok untuk cerpennya? Kalau kakak sendiri ya kita kenali cerpen kita. Misalnya kita bisa bikin konfliknya jadi judul. Judul kan nggak boleh panjang-panjang sebenarnya ya. Mungkin satu kalimat juga hanya beberapa kata, satu kata juga boleh, dua kata juga boleh. Pilih kata-kata atau pilih kalimat yang mewakili semua ceritanya, gitu. Kalau misalnya kita bercerita tentang insiden atau konflik di kantin sekolah, kan nggak mungkin kita bikin judulnya tentang di laboratorium, gitu. Jadi pilih judul yang sangat mewakili cerita kita, gitu. Misal kakak udah kasih pancingan tadi, kita bikin cerita tentang konflik di kantin sekolah misalnya. Tentang apa konfliknya? Apakah merebutkan jajanan? Apakah ada teman yang nggak mau ngantri pas jajan? Atau misalnya ceritanya tentang ada tokoh yang bolos ngumpet di kolong meja kantin, ketahuan sama gurunya, gitu. Misalnya itu ceritanya. Nah, pilih kata satu atau dua kata yang mewakili cerita tadi, gitu. Atau kalau masih bingung juga, seperti yang kakak bikin tadi, bikin aja beberapa judul, bikin aja langsung misalnya 5 judul, gitu. Yang pertama, tokoh, misalnya kita bikin tokohnya siapa tadi ya, yang bertanya tadi namanya Dinan. Misalnya yang pertama, judul pertama, Dinan bolos sekolah. Kedua, Dinan di kolong meja. Yang ketiga, kantin sekolah menjadi saksi, misalnya. Ada lagi Dinan dan ibu kantin, misalnya. Bikin aja beberapa judulnya langsung. Kemudian kita kaitkan ke dalam cerita kita, mana judul yang paling menggambarkan cerpen kita. Kira-kira begitu. Jangan bingung juga milih cerpennya, dan jangan bingung milih judulnya, dan jangan bikin judul yang nggak ada kaitannya ke dalam cerita kita. Kira-kira gitu. Oke, gimana nih yang nanya tadi? Apakah sudah terjawab? Adik-adik yang masih malu bertanya, silakan di komentar aja ya. Kita diskusi bersama. Ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Minimal kata di cerpen itu berapa? Dan kalau misalnya kepanjangan, itu sudah pasti bukan cerpen kan katanya. Gimana tuh Kak, menurut pendapat Kakak? Apakah cerpen itu ada batasnya? Atau bebas? Iya, kalau di cerpen itu ada batas jumlah katanya ya. Kalau biasanya yang kakak lihat tuh jumlah kata di cerpen itu minimalnya 500 kata. Yang paling panjang pernah kakak baca itu 2000 kata. Mungkin adik-adik udah bisa tahu ya cara menghitung langsung ya dari laptop atau dari HP, langsung ada informasinya ya gitu. Tapi tergantung juga. Misal ada lomba menulis cerita pendek, langsung ditentukan nggak boleh lebih dari 1000 kata misalnya. Ada juga yang
nggak lebih dari 500 kata atau 700 kata, itu semuanya tergantung, atau koran juga misalnya hanya bisa 700 kata, hanya bisa 1000 kata atau 1500 kata. Nah, setiap koran atau setiap lomba ada peraturan yang mereka bikin sendiri gitu. Tapi ya jangan terlalu panjang juga. Kalau sudah kepanjangan, ya lebih baik dilanjutkan jadi novel, jadi satu buku tersendiri ya kan. Tapi kalau cerpen memang jumlah katanya terbatas. Nah, dari kakak-kakak mahasiswa ini juga mungkin ada menentukan jumlah katanya untuk tugas adik-adiknya? Kalau untuk tugas yang kami berikan itu bebas Kak, tapi kami juga menentukan bahwa batasnya itu dari ribuan kata aja, seperti 500 kata itu paling maksimal. Seperti itu Kak. Oke, oke, oke. Oke, ada yang nanya lagi nih Kak. Teman yang sebelumnya nanya tentang minim kata. Saya mau nanya tentang maksimal lembar kertas berapa. Jumlah lembar kertasnya ya biasanya tuh minimalnya itu 2,5 halaman misalnya, biasanya minimalnya 2,5, dan yang paling panjang itu 4 lembar sampai 5 lembar. Biasanya standarnya begitu. Selama ini yang kakak lihat cerpen-cerpen panjangnya segitu aja kok. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan adik-adik mengenai cara penulisan atau narasi. Kalian bebas bertanya ya. Kayaknya udah habis kan Novi, nggak ada lagi yang kayaknya nggak malu-malu lagi sih ya, udah ada yang bertanya kan. Ayo, ada lagi nggak? Sepertinya kurang lebih pertanyaan mereka seperti itu ya Kak. Sudah terwakilkan dan sudah ada beberapa adik yang sudah berani menyuarakan pertanyaan mereka. Itu juga perlu diapresiasi.